Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Dores, Prodi Pendidikan Vokasional Elektronika, jurusan Teknik Elektronika. Pentingnya pendidikan Pancasila. Pengertian mata kuliah Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah mata kuliah pengembangan kepribadian yang menjelaskan tentang landasan dan tujuan, sejarah paham kebangsaan Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa dan negara Indonesia, Pancasila dalam konteks kenegaraan Republik Indonesia, Pancasila sebagai etika politik. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat sebagai contoh: percaya kepada Tuhan dan toleran, gotong royong, musyawarah, solidaritas, atau kesetiakawanan sosial. Visi misi pendidikan Pancasila. Visi: terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi: yang pertama, mengembangkan potensi akademik serta pendidik. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Alasan diperlukan pendidikan Pancasila. Pancasila diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia. Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar resmi negara bangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstituan yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Periode pengusulan Pancasila. Pengusulan Pancasila munculnya ideologi bangsa, lahirnya rasa nasionalisme, dan adanya rasa nasionalisme. Periode perumusan Pancasila. Pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, Pancasila dirumuskan dalam sidang BPU PKI. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Pada 18 Agustus 1945, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia disahkan secara konstitusional, disahkan atau ditetapkan oleh PPKI. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia melibatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masalah pemerintahan Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, naskah kaum lebih populer daripada Pancasila. Tantangan terhadap Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam berbangsa dan bernegara ialah menerapkan nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan dengan sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam Tab nomor 3 MPRS 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur yaitu alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung nilai-nilai yaitu nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Hal-hal yang menunjukkan pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup
bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Beberapa definisi negara menurut para ahli. Pengertian negara menurut Aristoteles. Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, sehingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. Pengertian negara menurut Jane Bodin. Negara adalah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingan yang dipimpin oleh akal dari suatu kekuasaan yang berdaulat. Pengertian negara menurut Hugo de Groot. Negara merupakan ikatan-ikatan manusia yang insaf akan arti dan panggilan hukum kodrat. Pengertian negara menurut Gilmore. Negara adalah orang-orang yang secara permanen mendiami suatu wilayah-wilayah tertentu, dijilid dengan hukum-hukum kebersamaan, kebiasaan, adat, istiadat di dalam suatu kebijaksanaan. Pengertian negara menurut Hans Kelsen. Negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan cara paksa. Pengertian negara menurut Harold Lasky. Negara adalah suatu masyarakat yang dipadukan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa, yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan negara. Yang pertama, kemerdekaan sebagai tujuan negara. Yang kedua, kekuasaan, kekuatan, dan kebebasan sebagai tujuan negara. Yang ketiga, kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara. Yang keempat, keadilan sebagai tujuan negara. Yang kelima, kesejahteraan hidup dan kebahagiaan sebagai tujuan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Yang keempat, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Ada dua urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Yang kedua, dan agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila merupakan panduan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang dimiliki, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, termasuk penyelenggara partai dan golongan nasional. Yang keempat, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Yang kedua, tindakan-tindakannya yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan itu. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Dan Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, menyatukan bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, memberikan kemauan untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia. Keempat, menerangi dan mengawasi keadaan serta krisis kepada adanya upaya untuk
mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Yang terakhir, sebagai pedoman bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam upaya menjaga keutuhan negara dan memperbaiki kehidupan dari bangsa Indonesia. Sejarah perkembangan ideologi Pancasila dari masa ke masa. Pancasila berasal dari kristalisasi budaya tradisional Indonesia di era Orde Baru. Pancasila ditetapkan sebagai dasar berpikir dan bertindak setelah diselenggarakan ke dalam bentuk norma untuk mewujudkan tantangan masyarakat selaras, serasi, dan seimbang. Namun penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai 1959 bertujuan untuk mengerahkan pelaksanaan Pancasila untuk menjadi ideologi liberal. Akan tetapi hal tersebut mengarah kepada beberapa macam pemberontakan seperti Republik Maluku Selatan, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia.